Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif di Kunchoro. NIM saya 73250041. Di sini saya akan menjelaskan jurnal yang berjudul Efektivitas Cat Anti-Fouling terhadap laju korosi lambung kapal akibat pengaruh pH dan suhu air laut. Selanjutnya ada urgensi sektor maritim. Yang pertama, konektivitas wilayah. Sebagai negara maritim, Indonesia sangat bergantung pada transportasi laut untuk kelancaran logistik, distribusi kebutuhan pokok, serta pemerataan pembangunan ekonomi antar pulau. Integrasi wilayah secara geografis hanya dapat dicapai secara efisien jika armada kapal beroperasi dengan keandalan optimal. Yang kedua, ada integritas lambung kapal. Kekuatan armada kapal sangat bersandar pada kondisi fisik badan kapal yang sebagian besar terbuat dari struktur baja berat. Proses fabrikasi, pengelasan, dan pemeliharaan lambung yang berkualitas tinggi mutlak diperlukan untuk mencegah penurunan mutu material yang bersentuhan dengan laut. Siapa nih? Gue ya. Lu Selanjutnya ada ancaman koresi di lautan. Yang pertama, kerusakan utama pada lambung. Data menunjukkan sekitar 90% kerusakan pada struktur lambung kapal dipicu langsung oleh aktivitas korosi lingkungan laut. Yang kedua, faktor risiko kecelakaan. Di Indonesia, kecelakaan kapal akibat kebocoran lambung mencapai 37% dari total jenis kecelakaan laut dari tahun 2010 sampai 2016. Yang ketiga, ada dampak luar biasa. Kerusakan akibat korosi dapat berujung pada karamnya kapal tanker atau niaga, jatuhnya korban jiwa, kerugian finansial, dan bencana pencemaran air. kan nama saya Rafli Rizaldi, NIM saya 73250173. Selanjutnya, akselerasi laju korosi. Yang pertama, tingkat keasaman pH air laut, nilai pH yang rendah cenderung asam, memicu reaksi reduksi tambahan pada katoda. Hal ini mengakibatkan perpindahan elektron permukaan logam jalan sangat masif, mempercepat oksidasi baja. Yang kedua, variasi suhu. Perairan meningkatkan suhu air laut secara signifikan, mempercepat kinetika reaksi korosi, mengubah laju konsentrasi oksigen terlarut, dan menstimulasi difusi ion-ion agresif pada permukaan plat baja. Yang ketiga, salinitas dan lon klorida tinggi pada garam salinitas dan keberadaan ion klorida dalam air laut sangat agresif merusak lapisan pasif alami baja sehingga mempercepat pembentukan degradasi struktur. Selanjutnya, metodologi studi literatur, pengumpulan referensi, mengompilasi jurnal terpercaya dari Google Scholar, Scopus, dan Cinta dengan batasan ketat periode publikasi 2020 sampai 2026 untuk menjaga aktualitas data. Yang kedua, reduksi dan matriks, menyeleksi artikel ilmiah sesuai kriteria instruksi lalu mengekstrak data kuantitatif laju korosi berdasarkan perubahan pH dan suhu ke dalam tabel komparatif. Yang ketiga, verifikasi silang, membandingkan silang temuan antar sumber terpercaya demi mereduksi subjektivitas peneliti serta mengamankan validitas kajian koromi maritim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizmi Haikal, NIM 73250129. Mekanisme elektrokimia korosi. 1. Reaksi anoda dan katoda. Proses korosi diawali dengan oksidasi BCFE pada anoda dan reduksi oksigen terlarut
pada katoda 2Fe 2Fe kuadrat plus 4E, O2 plus 2H kuadrat 0,4E 4OH. 2. Pembentukan karat. Ion besi bereaksi dengan ion hidroksida membentuk endapan yang kemudian teroksidasi lebih lanjut oleh udara luar menjadi karat. 2Fe kuadrat plus 4OH 2Fe OH kuadrat 4Fe dalam kurung OH kuadrat plus 02 kuadrat plus 2H kuadrat 0 2Fe kuadrat O3 XH kuadrat 0. X melambangkan fluktuasi jumlah molekul air terikat pada karat. Kajian komparatif laju korosi. Pertama, Martiana et al. 2004 ASTMA A36 aliran laut. Suhu ekstrim 35 Celcius. Kedua, Darmadi et al. 2025 disimilar ASTMA 36 dan SS 316L. Suhu tinggi 60 Celcius. Royani 2021 korosi baja karbon reda kondisi asam pH 67. Salsabilah et al. 2002 kinerja anoda tumbal suhu tinggi 70 Celcius. Next. Sistem pelapisan anti-fouling. Fungsi physical barrier berperan memutuskan kontak langsung secara fisik dan kimiawi antara permukaan pelat baja lambung dengan elektrolit air laut korosif. Lapisan dasar primer atau anti karat berbasis epoksi atau seng kaya Zik-Rix untuk menahan penetrasi ion klorida pada permukaan baja. Yang ketiga, lapisan antara tie-coat berfungsi mengikat secara kuat lapisan dasar dengan lapisan anti-fouling terluar. Yang terakhir, lapisan atas sasi khusus polimer yang melepas senyawa dioksida aktif secara perlahan untuk mencegah penempelan alga atau biota laut. Kimiawi pelepasan anti-fouling. Reaksi hidrolis air. Ketika air laut H2O memecahkan struktur polimer sili akrilat pada cat terluar agar polimer larut secara bertahap. Polimer SiR plus H2 0 polimer OH plus R SiOH. Pelepasan biosida. Senyawa aktif tembaga oksida Cu2O terhidrolisasi menjadi ion tembaga bebas yang mendung penempalan biolaut. Cu2O plus H2O plus H2OH. Oke, perkenalkan nama saya Satrio Anggara Putra dengan NIM 732500881. 5 tahun umur, proteksi cat, investigasi kelompok riset korosi, pusat riset metalurgi BRIN, menunjukkan aplikasi anti-fouling yang tepat mampu memproteksi struktur baja dari biofouling dan korosi hingga 5 tahun di perairan Indonesia. Mekanisme proteksi konstan ini secara signifikan mengurangi hambatan gesek kapal di dalam air laut sehingga mampu menghemat konsumsi bahan bakar operasional kapal. Next, kesimpulan dan saran.
Terbukti modeling bekerja sangat efektif sebagai lapisan kedap cairan physical barrier yang memblokir penetrasi ion klorida serta biofouling. Lalu saran implementasi, diperlukan inspeksi dan pengecatan ulang anti-fouling secara berkala sesuai dengan jadwal perawatan docking kapal demi perlindungan maksimal. Studi selanjutnya akan melakukan pengujian langsung di lapangan atau lab guna memvalidasi data teoritis korupsi maritim ini. Baik, sekian terima kasih presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Pak.